Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini kita akan membahas film yang dibintangi oleh Stephanie Scott. Film ini berjudul At First Light yang dirilis tahun 2018 sekitar 3 tahun yang lalu dan bertema drama science fiction, di mana Stephanie akan berperan sebagai seorang gadis yang terpapar sinar misterius. Setelah terpapar sinar itu, dia menjadi memiliki suatu kekuatan. Dan untuk menguak misteri dari mana asal kekuatan ini, dia dibantu oleh sahabatnya yang bernama Shan. Hingga mereka menemui, ya nanti kalian akan melihatnya sendiri. Karena tanpa banyak spoiler di awal, mari kita langsung lanjut ke videonya. Film diawali dengan seorang yang bernama Cal yang sedang mengejar sebuah cahaya menggunakan alat pelacak khusus. Dia terus mengejar hingga cahaya itu naik ke atas langit dan menghilang. Setelah itu opening film ini pun dimulai. Setelah itu kita berpindah ke dua orang remaja yang sedang menjual perhiasan ibunya untuk bertahan hidup karena orang tua mereka sudah tidak ada. Dua anak ini bersaudara, kakaknya bernama Shan dan adiknya Oscar. Mereka tinggal bersama neneknya yang sudah sakit sejak lama dan tidak kunjung sembuh. Shan berperan sebagai ibu di keluarga ini. Dia sangat menyayangi nenek dan adiknya, sementara Oscar sangat bandel dan nakal. Lalu tiba-tiba Shan diajak untuk pergi ke pesta oleh Nathan yang merupakan temannya. Di pesta ini mereka minum-minum dan bersenang-senang. Saat minum-minum, Shan melihat ada gadis yang cantik dan dia pun terpesona. Malam hari pun datang. Nathan menjelaskan gadis itu adalah pacarnya Tom. Di saat mereka berdua membicarakannya, dia menghampiri mereka. Gadis ini bernama Alex dan ternyata dia dulunya satu sekolah dengan Shan. Namun entah mereka dulu pacaran atau tidak. Shan mengatakan dia ingin berbicara dengan Alex selain di tempat ini. Karena Alex HP-nya baru, dia tidak memiliki nomor Shan. Shan pun menuliskan nomornya di tangan Alex agar dia tidak lupa. Di tengah-tengah pesta, Alex dan Tom pergi ke tempat yang berbahaya yang merupakan suatu danau. Mereka berenang di sana saat tengah malam. Sementara itu Shan pulang karena dia galau. Di saat Tom keluar dari air, dia menyadari bahwa Alex sudah tidak ada. Dia memanggil Alex tapi tidak dijawab. Tom pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Sungguh pacar yang sangat baik. Sementara itu Alex yang tenggelam didatangi oleh suatu cahaya dan sekilas melihat kenangan masa lalunya. Lalu Shan yang sudah sampai di rumah menidurkan neneknya di kasur lalu menonton TV santuy bersama adiknya. Dan kita kembali ke Cal. Dia menemukan seorang gadis yang hampir telanjang berjalan di tengah jalan. Setelah dihampiri, dia adalah Alex. Alex tidak bicara dan hanya diam saja. Cal berencana ingin mengantarkan Alex pulang. Namun Alex menyuruh Cal untuk menurunkannya di sini. Alex malah pergi ke suatu restoran dan dia diberikan baju ganti oleh pemilik restoran itu. Di saat dia ganti, Alex seperti kebingungan dan mengecek badannya hingga dia menemukan nomor teleponnya Shan. Alex pun langsung menelponnya dan menyuruhnya untuk menjemput. Shan pun datang dan saat di perjalanan Alex hanya diam saja. Shan pun mengira dia memakai obat terlarang, jadi menawarkan untuk tidur di rumahnya sampai pengaruh itu hilang. Saat sampai di rumahnya, Shan menyuruh Alex untuk tidur di kamarnya dan terjadilah momen canggung di antara mereka berdua hingga tiba-tiba hidung Alex mimisan. Saat ditidurkan oleh Shan, Alex langsung tertidur dan Shan pun memutuskan untuk tidur juga. Keesokan paginya, Shan pergi ke apotek untuk membelikan obat neneknya. Cal mendengar berita bahwa ada lonjakan listrik semalam dan ada cahaya yang lewat dan juga ada gadis yang hilang yang merupakan adalah Alex. Sementara itu, Alex yang terbangun mencoba mencari makanan tapi ketahuan oleh nenek Shan. Shan langsung berganti ke Oscar yang baru bangun dan ingin makan sereal. Saat dia membuatnya, ternyata neneknya sudah sehat lagi seperti semula dan pergi untuk berbelanja. Oscar yang melihat hal itu sangat terkejut. Oscar yang kebingungan pergi ke kamarnya Shan karena mendengar suara dengan membawa pisau. Saat dibuka ternyata ada Alex. Mereka berdua pun kaget dan hal aneh pun terjadi. Lampu hidup sendiri dan pisaunya melayang. Di saat Shan pulang, Oscar berusaha untuk menjelaskan bahwa Alex memiliki kekuatan dan neneknya sudah sembuh. Namun tiba-tiba neneknya datang dan Shan pun kaget dan juga sangat terharu. Setelah itu Shan pun ingin mengantarkan Alex pulang karena dia sudah dianggap hilang oleh keluarganya. Di perjalanan pulang, Alex seperti tertarik untuk pergi ke balik pegunungan itu. Setelah sampai ke rumah Alex, ortunya sedang berbicara dengan polisi karena mengira Alex tenggelam di danau. Alex tidak bicara apa-apa dan langsung pergi ke kamarnya bersama Shan. Alex melihat ada banyak burung yang membentuk suatu simbol yang aneh dan bertanya ada apa di balik gunung itu. Namun Shan tidak tahu, mungkin hanya gurun, kata Shan.
Karena orang tuanya memaksa untuk masuk, dia langsung mengganti bajunya dan melompat ke jendela bersama Sun. Saat akan menyentuh mobil, Alex bisa melayang menggunakan tangannya. Sun sangat kaget tentang hal itu. Sedangkan Alex sedang mencuri mobil polisi dan kabur dari sini. Sun yang tertinggal pun mengejarnya dan untungnya berhasil. Lalu mereka mendengar di radio bahwa Alex sudah dikejar polisi karena mencuri mobil polisi. Dan di sini Sun bertanya, bagaimana kau melakukan hal gila tadi? Alex pun juga tidak tahu itu terjadi begitu saja. Alex juga mengatakan saat di danau harusnya dia sudah tenggelam, tapi ada sesuatu yang berada di dalam air bersamanya. Dia bisa merasakannya. Dan untuk menunjukkan bagaimana rasanya, dia menyuruh Sun untuk menyentuh dadanya. Dan kalung Sun pun seperti tertarik oleh Alex. Sun pun mengira bahwa kekuatan Alex adalah mengendalikan magnet dan mengambil kaleng untuk mengetesnya. Saat mengetes, kaleng itu tidak bergerak sama sekali, malah mobil mereka lah yang terangkat ke atas udara. Setelah itu mereka pun pergi ke restoran untuk makan. Sayangnya di sini ada Tom dan temannya. Mereka berusaha memisahkan Alex dan Sun, tapi saat Alex dipaksa, dia membuat mobil-mobil di sekitarnya berterbangan. Setelah itu mereka berdua pun kabur. Di saat kabur mereka bertemu dengan Carl. Carl mengatakan jika kalian ingin melewati malam ini dengan aman, ikutlah bersamaku. Karena bukan hanya polisi yang mengejar kalian, dan aku juga bisa menjelaskan apa yang terjadi kepada Alex. Di perjalanan, Carl memberikan baju timah sebagai pelindung untuk Alex. Sesampainya di rumah Carl, dia menjelaskan bahwa ada cahaya yang berasal dari luar angkasa atau alien, dan Alex kerasukan oleh energi alien itu. Ada 7 orang yang terkena energi itu dan mereka hanya hidup selama 6 jam setelahnya. Tapi Alex sudah lebih dari itu. Karena dia shock, dia pun pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Carl bisa tahu semua ini karena dia dulu bekerja untuk mereka, orang yang mengejar Alex saat ini. Di saat Alex pergi, Carl mengatakan kepada Sun bahwa dia harus menjauh dari Alex karena dia memancarkan radiasi yang bisa membuat Sun sangat sakit, susah berdiri, rambut rontok, dan sebagainya. Dan baju timah tadi berfungsi untuk menghalangi radiasi tadi. Sun pun bertanya kenapa makhluk ini datang kemari, kenapa tidak ke kota besar seperti Washington atau Tokyo. Carl pun menjelaskan bahwa tahun 97 salah satu satelit mendapatkan sinyal yang tidak diketahui dari mana dan bahasa baru. Jadi tempat kerja Carl dulu membangun suatu pemancar gambar ke luar angkasa dan berharap ada yang melihatnya. Dan para cahaya itu melihatnya. Oleh karena itu, cahaya itu datang kemari, bukan ke kota-kota besar lainnya. Karena cahaya itu terpanggil. Tujuan organisasi yang pernah diikuti Carl ini adalah untuk berkomunikasi untuk para cahaya ini. Jadi mereka membuat pemancar cahaya ini. Di malam harinya pun mereka berdua tidur di tempatnya Carl, dan kalung milik Sun ternyata adalah pemberiannya Alex. Namun Alex tidak bisa mengingatnya, dan Alex juga melihat luka Sun yang ada di leher, yang disebabkan oleh Alex saat keluar dari jendela tadi. Alex pun meminta maaf kepada Sun, dia tidak bermaksud melukai Sun. Setelah itu mereka berdua pun tidur. Keesokan harinya Alex pergi dari tempat ini tanpa sepengetahuan Sun, dan saat Sun terbangun dia susah untuk berdiri dan gemetar. Seperti yang diperingatkan Carl. Dia pun pergi mencari Alex dengan jalan kaki. Setelah itu tempat Carl digerebek oleh organisasi itu yang ketuanya bernama Sherry. Sementara itu Sun sudah bertemu dengan Alex yang akan naik bus. Dia pergi karena Alex tahu bahwa jika Sun berada di dekatnya, Sun akan sakit. Namun Sun meyakinkan Alex bahwa dia tidak apa-apa dan ingin ikut dengan Alex. Dia meyakinkan Alex dengan menciumnya. Ya, itulah remaja. Di perjalanan bus mereka diperiksa oleh orang-orang organisasinya Sherry dan mereka berdua pun tertangkap. Di sini Alex dibius agar tidak melawan dan dipisahkan dari Sun. Mereka berdua pun dibawa ke kantor mereka yang berada di tengah-tengah pemancar. Alex dibawa untuk diperiksa sementara Sun sedang diberitahu bahwa dia sudah terpapar radiasi dan tidak boleh bertemu dengan Alex lagi. Namun Sun tetap ingin bertemu dengan Alex. Sherry menjelaskan bahwa mereka berusaha membangun kontak dengan mereka dan Alex terpilih untuk menjadi perantaranya. Saat Sun bertanya siapa mereka, Sherry tidak bisa menjawab hal itu. Dan Sherry juga mengatakan mereka ingin tahu dari mana mereka dan mengapa mereka di sini. Sementara Alex secara tidak sengaja mengaktifkan kekuatannya yang menyebabkan semua barang besi di sini tertarik ke arahnya dan membuat semua orang panik dan pergi, kecuali Sun. Dia malah pergi ke tempatnya Alex, padahal hal ini membuatnya semakin sakit. Makanya kalau bucin jangan berlebihan lah. Di sini Alex terbangun dan melihat Sun yang sudah terkapar di sampingnya. Alex pun membawanya keluar dan setelah keluar dia mengaktifkan pemancar di sekitarnya dan membuat suatu simbol hingga para cahaya dari langit datang ke bumi dan menyelimuti mereka berdua. Di sini Alex menyembuhkan semua luka Sun dan saat Sun mengatakan jangan pergi, Alex mengatakan kami di sini dan mulai sekarang akan menjadi lebih baik.
Setelah itu Alec pun menghilang menjadi bagian dari cahaya itu, dan para cahaya ini kembali ke langit. Sean yang sedang bermain dengan Oscar selalu diawasi oleh orang-orang dari organisasinya Sherry. Di akhir film ini diperlihatkan bahwa di langit ada simbol-simbol dari cahaya itu yang dikelilingi oleh helikopter. Jadi kemungkinan para cahaya alien ini sudah bisa berkomunikasi dengan manusia. Ya, semoga setelah mereka semua selesai, Alec dibalikan agar Mas San bisa senang. Bisa bahagia lah, kan dia bisa dapat pacar ya kan. Lalu film ini pun berakhir. Itulah seluruh alur cerita dari film At First Light. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan sungkan untuk komen, oke? Sampai jumpa di video berikutnya.